Haleluya, haleluya. Yesus yang pegang tangan kami, Yesus yang kuatkan langkah kami, Yesus yang arahkan jalan-jalan kami, sehingga dapat kami katakan kami lebih daripada orang-orang yang menang, karena Kristus yang mengasihi kami. Itu sebabnya kami beruntung punya Tuhan seperti Yesus. Yesus yang bukan hanya mengatakan mencintai kami, tapi Yesus yang mati curahkan darah buat kami. Terima kasih buat tubuh yang terpecah, terima kasih buat darah yang tertumpah, terima kasih buat pengorbanan sempurna di atas kayu salib. Itu sebabnya kami begitu yakin, Nabi boleh banyak, agama boleh banyak, Rasul boleh banyak, juru selamat hanyalah Yesus Kristus, Tuhan dan Raja. Haleluya. Kami perlu Yesus dalam hidup kami, kami perlu firman dalam hidup kami, kami perlu pewahyuan Roh-Mu atas kami. Bicara buat masing-masing kami Bapa, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Sembuhkan yang sakit Allah, kuatkan yang lemah, beri penghiburan buat yang susah, bebaskan yang terikat, lepaskan yang terbelenggu, ulurkan tangan bagi yang membutuhkan mujizat. Sehingga di hari Minggu yang penuh berkat, penuh mujizat ini, baik kami di gereja maupun setiap kami yang ada di rumah, bukan sekedar ibadah rutin mingguan biasa yang kami nikmati bersama, tapi hari ini hari berkat, hari ini hari mujizat, hari ini hari kemenangan, hari ini hari kekuatan, hari ini hari pengajaran, hari ini hari kesembuhan, hari ini hari perjumpaan kami dengan Yesus lewat Roh, lewat firman-Mu, lewat perjamuan suci saat ini. Dan kami tahu, kami percaya orang yang berjumpa dengan Yesus tidak pernah akan dikecewakannya. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Sama-sama bilang Yesus dahsyat. Semangat tuh. Sama-sama bilang Yesus dahsyat. Sama-sama bilang Yesus luar biasa. Sama-sama bilang saya tidak bisa hidup tanpa Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes, silakan duduk. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Betapa dahsyatnya dan sukacitanya saya kembali melihat saudara tetap ahli gereja. Wow, mungkin sudah menatap saya dan berkata, pendeta dari mana ini terakhir? Minggu depan saya bersama dengan saudara, kali ini perjalanan jauh saudara. Jadi saya harus ada di New York, saya harus ada di New Jersey, saya harus ada di Philadelphia, saya juga harus ada di Atlanta, saya juga ada di Virginia, saya ada di Washington DC. Jadi keliling saudara. Mumpung sekali pergi jauh, kalau di Amerika tuh perjalanannya aja 3 kali cukur jenggot. Haleluya. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, biasanya masa-masa November akhir itu masa Thanksgiving, biasanya gereja-gereja mengadakan retreat saudara. Jadi saya ada di kumpulan gereja-gereja retreat di Philadelphia saudara, dan beberapa ibadah-ibadah dan seminar saya hadiri. Dan saya percaya bahwa pengorbanan saudara, merelakan gembala saudara 3 minggu tidak bersama, tetapi saya percaya diperhitungkan oleh Tuhan. Karena gereja kita selalu saya bilang, gereja sukacita, gereja mujizat, gereja keluarga, dan gereja penginjilan. Ketika pekerjaan Tuhan memanggil saudara, saya bangga boleh merelakan gembala saudara. Tapi saya percaya, saya ngerti juga ada beberapa yang ngomong, ya VR lagi. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, saya percaya firman Tuhan tidak pernah berubah. Haleluya, haleluya. Nah saudaraku, selamat datang di bulan Desember, bulan Natal, bulan kemenangan, bulan damai, bulan sukacita. Dan saya percaya betul di Natal tahun ini ada banyak berkat istimewa yang sudah terima dari Tuhan. Haleluya. Pegang Alkitab kita di tangan kanan, angkat tinggi lewat kepala, tanda kita mengakui Alkitab kita sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupan iman kita. Kita mau ucapkan bersama apa yang kita akui sebagai pengakuan iman kita. Sama-sama bilang sama saya sesuai dengan kesaksian Alkitab ini. Aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku.
Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan senantiasa menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Amin. Great. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebelum kita menerima perjamuan suci saat ini, kita masih mau melanjutkan pembahasan kita 33 hal yang perlu kita hindari dalam perjanjian baru. Dan selalu saya bilang, mencintai Kristus bukan hanya melakukan apa yang Yesus suka, tapi mencintai Yesus juga meninggalkan apa yang Yesus nggak suka. Taruh tangan kanan saudara di dada semua, sama-sama bilang sama saya harus berani meninggalkan yang Yesus nggak suka. Yes, saya harus berani meninggalkan yang Yesus nggak suka. Karena ketika kita berani meninggalkan yang Yesus gak suka, tanpa kita sadari, kemuliaannya, berkatnya, anugerahnya tercurah luar biasa. Haleluya. Liciknya iblis. Apa saudara? Liciknya iblis. Saya ulangi sekali lagi ya, liciknya iblis. Iblis gak apa-apa saudara berdoa, iblis gak apa-apa saudara pelayanan. Sejauh saudara gak lepas rokok, sejauh saudara gak lepas percabulan, sejauh engkau gak lepas gampang tersinggung, gampang khawatir, gampang kecewa, gampang pikiran negatif, gampang iri sama orang. Yang satu kamu tinggalkan, yang lain jangan kamu abaikan. Jadi artinya kemajuan kita dalam Tuhan harus dahsyat. Kemajuan kita dalam Tuhan harus, ya. Kalau saya bilang kemajuan dalam Tuhan harus, semua bilang dahsyat. Kemajuan dalam Tuhan harus, saya percaya bisa lebih baik dari itulah. Ya, harus semangat ya kan. Kemajuan dalam Tuhan harus dahsyat. Kemajuan dalam Tuhan harus dahsyat. Yes. Tetapi yang Yesus nggak suka harus semakin hari kita tinggalkan. Saya ngerti gak gampang, tapi Roh Kudus akan menolong kita. Wow, sama-sama bilang Roh Kudus menolong saya. Sama-sama bilang Roh Kudus menolong saya. Nah, di hari Minggu pertama, di bulan Desember, bulan Natal, bulan berkat, bulan damai, bulan sukacita ini, yang harus kita tinggalkan, janganlah kita disesatkan. Nah ini dia. Jadi setan gak peduli kita doa, setan gak peduli kita pelayanan, setan gak peduli kita gali Alkitab, sejauh kita gak ngerti. Dan akhirnya dengan mudah kita disesatkan. Makanya bagian Alkitab berkali-kali mengingatkan kepada kita, jangan sesat. Jangan kamu mudah diombang-ambingkan oleh rumah-rumah pengajaran. Karena Alkitab sudah menubuatkan bahwa di akhir zaman akan datang nabi-nabi palsu. Penyesat-penyesat akan datang. Jadi kerja iblis ada dua. Kalau iblis nggak berhasil membuat kita keluar dari gereja, atau tidak masuk gereja, atau tidak tertarik hubungan dengan hal-hal rohani, maka dia bikin kita masuk gereja tapi tersesat. Dia bikin kita pelayanan tapi sesat. Ini sebabnya harus kita hindari dalam perjanjian baru, yaitu kesesatan. Sama-sama bilang sama saya, kesesatan. Nah ini yang kita mau belajar hari ini. Buka Alkitab kita sama-sama. Dan saya berdoa waktu saudara terima perjamuan suci hari ini, saudara minta sama Tuhan, Tuhan sucikan aku, sadarkan aku, ingatkan aku, jaga aku, supaya aku jangan tersesat. Amin. Nah ini kita mau belajar. Lukas 21 ayat 7 sampai 13. Di bawah judul permulaan penderitaan, ini bicara tentang akhir zaman. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, Guru, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Jadi waktu murid-murid bertanya apa tandanya,
Waktu murid-murid bertanya, bilakah itu terjadi? Kapankah itu terjadi? Yesus mulai bilang, waspadalah, supaya kamu jangan disesatkan. Jadi tanda akhir zaman adalah ketika makin banyak penyesatan terjadi. Orang ada di gereja, tapi yang diajarkan bukan lagi Alkitab. Dia hanya pakai Alkitab untuk mendukung teori-teorinya sendiri. Padahal yang paling benar what the Bible says. Bukan what I want to say with the Bible back me up. Jadi yang paling benar adalah apa yang Alkitab katakan. Bukan apa yang saya mau katakan yang didukung oleh Alkitab. Tapi kita harus jelas garis bawahi dulu. Bahwa perbedaan doktrin tidak perlu ditanggapi sebagai kesesatan. Ada orang-orang yang percaya bahasa roh. Ada orang-orang yang tidak percaya bahasa roh. Tapi hari-hari ini terlalu banyak orang berpikiran sempit. Kalau dia dari gereja yang tidak berbahasa roh, lalu dia bilang bahasa roh semua sesat. Hello? Sehat? Makanya kalau tidur jangan terlalu miring, otaknya goyang. Orang sekarang kalau gerejanya tidak tepuk tangan, lihat orang tepuk tangan menari-nari di rumah Tuhan, sesat. Apa itu? Kayak diskotik itu. Tapi kalau gerejanya menyanyikan lagu-lagu him, aliran-aliran yang tepuk-tepuk tangan menari-nari langsung serang lagi. Apa itu gereja kayak kuburan? Jangan dipotong ya omongan gua ya. Saya pernah ngomong ini di Malaysia, lagi KKR. Tiba-tiba dipotong, cuman gereja kalau nyanyi him sesat, kayak kuburan. Langsung dibilang, Gilbert bilang, hey, yang suka edit-edit dan narasi jahat, buat saya kau dipakai setan. Kau hanya mendatangkan kekacauan saja. Tapi hari ini saya mau bilang, perbedaan doktrin itu normal. Beda doktrin bukan berarti kesesatan. Buat gereja yang teduh ketika melihat gereja ramai, tepuk tangan, angkat tangan, menari buat Tuhan. Wah, apa itu, kayak diskotik. Tapi buat gereja yang menyanyi teduh, him-him yang sahdu, diserang oleh gereja-gereja yang ramai. Apa itu gereja kayak kuburan katanya. Saling serang, saling jatuhkan. Bukankah yang pertama kita harus belajar Alkitab pada dasar kita? Kalau di Alkitab ada bersorak-sorai menarilah buat Tuhan, silahkan. Kalau di Alkitab ada teduh dan sembahlah Tuhan, silahkan. Kalau di Alkitab ada katakan aku berdoa dengan bahasa roh atau bahasa lidah, silahkan. Dan kalau udah kepepet lalu bilang, ya, tapi bahasa roh yang sekarang adalah bahasa roh yang tidak betul, yang sesat. Bahasa roh palsu. Terus bahasa roh yang benar yang mana? Oh, sudah hilang. Dari mana? Apa dasar bukti Alkitabnya yang bilang bahasa roh yang asli sudah hilang? Oh ya, karena katanya ketika yang sempurna datang maka bahasa roh akan berakhir. Dan yang sempurna datang ketika Alkitab di kanon. Hello, itu namanya cocokologi. Disitulah kenapa kita harus bergaul dengan firman. Disitulah kenapa saya dorong saudara baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Kenapa program kita semangat pagi, kita membahas Alkitab seluruhnya, mulai dari kita bahas Mazmur, Amsal, sekarang Perjanjian Baru, nanti seluruh nabi-nabi kecil, nabi-nabi besar, kita puisi dan sejarah, lalu 5 buku Musa, kita selesaikan seluruhnya. Apa tujuannya? Karena kalau kita baca Alkitab secara menyeluruh, kita nggak jadi orang yang sempit pikirannya dan kampungan. Beda sedikit sesat, beda sedikit sesat. Tapi Alkitab bilang penyesatan itu harus ada. Makanya Alkitab bilang waspadalah,
Supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Orang-orang yang merasa kebenaran itu dari aku. Hanya aku yang paling benar. Semua gereja salah. Semua gereja sesat. Berarti dia pikir dia Mesias. Semua pandangannya, semua doktrinnya, semua yang dia percaya itu yang pasti benar. Hari ini saya mau bilang, di akhir zaman yang Yesus cari kesatuan tubuh Kristus. Sama-sama bilang sama saya, di akhir zaman yang Yesus cari adalah kesatuan tubuh Kristus. Sama-sama bilang sama saya, di akhir zaman yang Yesus cari adalah kesatuan tubuh Kristus. Saudara-saudara yang di rumah ketik live chat saudara, di akhir zaman yang Yesus cari adalah kesatuan tubuh Kristus. Yes. Apa artinya kesatuan tubuh Kristus? Di tengah perbedaan kita saling menghargai. Di tengah perbedaan kita saling menghormati. Tapi kita tidak kompromi dengan kesalahan dalam pengajaran. Tapi bukan berarti kita harus saling nyesat-nyesatkan satu sama lainnya. Tapi kita harus pegang Alkitab. Kalau kamu tahu kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Di akhir zaman Tuhan sedang menggoncangkan gerejanya. Supaya apa? Supaya gereja Tuhan saling menghargai. Gereja yang berbahasa roh menghormati gereja-gereja yang tidak berbahasa roh. Gereja yang bertepuk tangan menghormati gereja-gereja yang tidak bertepuk tangan. Dan masing-masing bisa bersatu, masing-masing bisa mendatangkan kegerakan. Yang penting luaskan kerajaan Allah, tinggikan nama Yesus, menangkan jiwa-jiwa, hadirkan damai sejahtera, satukan tubuh Kristus. Haleluya. Yang setuju sama saya katakan tubuh Kristus harus bersatu. Sama-sama bilang nama Yesus harus ditinggikan. Sama-sama bilang kerajaan Allah harus diluaskan. Sama-sama bilang jiwa-jiwa harus diselamatkan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Lanjut. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tapi itu tidak berarti kesudahan yang akan datang segera. Dengar, peperangan kita lihat di mana-mana. Yang kedua, pemberontakan. Peperangan itu bicara bangsa dan bangsa. Tapi pemberontakan bicara people to people. Kita lihat dalam rumah tangga terlalu banyak pemberontakan. Dalam gereja terlalu banyak pemberontakan. Dalam dunia politik, dalam dunia ekonomi, di mana-mana kita lihat orang berontak. Kita nggak terkejut. Kita nggak usah urut-urut dada dan bilang, ya ampun kok hidup sekarang susah banget. No. Itu membuktikan the Bible is right. Oh, saya bangga Alkitab saya benar. Saya bangga Alkitab saya luar biasa. Saya bangga Alkitab saya mengagumkan. Orang boleh bilang Alkitab sudah dipalsukan, tapi izinkan saya menjelaskan bagian mana dipalsukannya. Karena semua yang Alkitab katakan benar dan nyata terjadi. Haleluya. Coba lihat. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Nah, itu kita lihat sekarang. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Itu yang kita lihat sekarang. Dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar, kelaparan. Bahkan kita baru saja lewati beberapa tahun terakhir ini COVID yang menyerang di mana-mana. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan. Dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Ada banyak perubahan-perubahan iklim yang terjadi yang sangat membingungkan. Orang bingung dengan pemanasan global. Orang bingung dengan banyak hal yang aneh-aneh terjadi. Dan Alkitab sudah menubuatkannya. Thank God for the Bible. Amin. Lihat selanjutnya. Klik. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Anak-anak Tuhan akan mengalami tekanan. Gereja-gereja Tuhan akan mengalami kesusahan-kesusahan. Dan Alkitab sudah ngomong. Sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan pada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Saudaraku, dulu kita belum mengerti. Sekarang kita ngerti kenapa itu terjadi. Khotbah-khotbah kita hari-hari ini bisa dipotong-potong. Khotbah-khotbah kita hari-hari bisa diedit-edit.
Lalu kemudian ada penyesat-penyesat, ada provokator-provokator yang akan setelah mengedit lalu memprovokasikan, mendatangkan kekacauan, mendatangkan kebencian, sehingga hamba-hamba Tuhan diperhadapkan pada situasi yang sukar, hamba-hamba Tuhan dihadapkan pada pengadilan. Nih korbannya salah satu. Thank God, saya laporkan sekarang secara resmi 3 bulan yang lalu. Saya sudah mendapat SP3 dari semua laporan ke polisi yang hari ini sudah baca. Ya ampun, saya pikir jemaat senang. Wah, haleluya. Ini jemaat cuma gini. Udah SP3 ya. Support sedikit gembala, sudah kenapa? Saudara bisa bayangin nggak? Ada harinya saya buka berita dimanapun, Gilbert namanya ada di situ. Saudara bisa bayangkan nggak? Kemanapun saya pergi, setiap mata curiga memandang saya. Saudara bisa bayangkan nggak? Setiap kali saya buka media sosial saya, gue bunuh, gue culik, gue matiin, mayatnya nanti gue taruh di jalan. Ancaman-ancaman. Saudaraku, persoalannya karena ada yang mengedit-edit, lalu kemudian menarasikan, menyampaikan kebencian. But thank God, Tuhan kirim teman-teman hebat dari MUI, dari NU, dari Muhammadiyah, dari FPI, teman-teman yang hebat support saya. Saya tahu ada pendeta-pendeta yang malah maki-maki saya. Ada pendeta-pendeta yang bikin podcast khusus menyerang saya. Karena semua tidak mencari kebenarannya. Semuanya melihat editingnya itu, hasil editnya itu. Wah, dan setiap kali dia nyerang saya lumayan. Apa itu namanya? Penontonnya naik. Iya kan? Tapi saya bersyukur ada teman-teman yang hebat yang tetap mendukung. Tapi hari ini 1 Desember 2024, sebelum kita merayakan Natal, saya harus berterima kasih buat jemaat yang tetap setia, yang tetap mendoakan, yang tetap percaya bahwa gembala saudara ada di jalan yang benar. Persis 19 September 2024, beberapa bulan yang lalu, dinyatakan Pendeta Gilbert Lumoindong tidak ditemukan unsur penghinaan. Karena itu harus di SP3-kan. Berikan tepuk tangan sukacita kita. Haleluya. Dan saya harus jujur menyampaikan terima kasih saya. Itu karena support jemaat. Itu karena doa saudara. Itu karena kasih saudara. Baik kepada saya maupun pada gereja ini. Tidak ada sedikit pun selama 40 tahun saya menyampaikan khotbah dan saya sampaikan kepada penyidik. Saya bilang yang terhormat Bapak penyidik, 40 tahun saya berkhotbah. Dan Bapak penyidik yang terhormat bisa lihat. Mungkin salah satu pendeta yang paling banyak ada di YouTube adalah saya. Cari khotbah saya yang pernah menyinggung agama lain. Tidak ada. Dan dalam hal itu saya juga menjelaskan. 2,5% diberikan ke gereja. Saya tidak menyinggung agama lain. Saya bilang 2,5% yang dibawa ke gereja. Dan kemudian saya mengingatkan kepada jemaat sendiri. Kita yang kebaktiannya cuma seminggu sekali. Ibadahnya santai. Sementara saudara sepupu kita yang ibadahnya setengah mati. Setengah mati itu bukan merendahkan. Setengah mati orang mau jadi jenderal. Setengah mati orang mau jadi profesor. Artinya saya mengajak jemaat mengingatkan untuk lebih serius, untuk lebih sungguh-sungguh, untuk lebih memandang Tuhan. Tapi kemudian ada yang putar dan menarasikannya dengan kebencian. Tetapi buat kita itu tidak mengejutkan. Karena Alkitab sudah bilang itu akan terjadi. Tapi saya bersyukur masih ada orang-orang hebat yang luar biasa dari MUI, dari NU, dari Departemen Agama,
dari Muhammadiyah, dari DPR RI, bahkan di kepolisian, orang-orang yang masih tetap berjalan pada kebenaran. Sehingga akhirnya 19 September 2024 SP3 selesai semuanya. Haleluya. Jadi kalau saya ngomong hari ini, saya tahu apa yang terjadi. Ini bukan sesuatu yang kita bingung apa yang maksudnya. Tapi makin jelas buat kita di akhir zaman. Makin kurang orang-orang berintegritas. Makin banyak orang-orang yang berniat untuk kekacauan. Dengan agendanya masing-masing. Dengan kegerakan provokasi-provokasinya. Elit sana, narasikan sana. Tapi lihat ayat selanjutnya. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Ketika kau disakiti, bersaksilah. Ketika kau dikhianati, bersaksilah. Ketika kau diprovokasi, jangan terpancing, bersaksilah. Karena buat anak Tuhan, haleluya, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Yes, sama-sama bilang saya harus menjadi saksi. Semangat dong. Sama-sama bilang sama saya harus menjadi saksi. Yes, haleluya. Klik. 1 Timotius 4 ayat 16. Karena itu Alkitab bilang apa? Awasi dirimu sendiri. Dan awasilah ajaranmu. Artinya meskipun kita sudah melayani, meskipun kita sudah jadi pendeta, meskipun kita sudah jadi hamba Tuhan, jangan sok tahu, jangan sok pintar, jangan sok jago. Awasi dirimu sendiri dan awasi ajaranmu. Bertekun dalam semuanya, belajar terus. Karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Artinya benar Alkitab bilang, lawan musuh iblis sama seperti singa yang berkeliling mencari orang dapat ditelannya. Kalau dia nggak bisa telan kita dengan dosa, dia nggak bisa jebak kita dengan hawa nafsu dunia, berarti dia akan jebak kita lewat apa? Ajaran palsu. Ajaran yang tidak Alkitabiah. Klik. Karena itu saya simpulkan, iblis itu licik. Yang setuju sama saya bilang, aha. Iblis itu licik. Aha. Iblis itu licik. Aha, yeah. Iblis tidak dapat menghambat. Jika iblis tidak dapat menghambat kita percaya Tuhan Yesus, iblis nggak bisa menghambat kita untuk melayani. Iblis nggak bisa menghambat kita untuk dekat dengan gereja. Maka iblis coba menyesatkan jalan-jalan kita. Meskipun kelihatannya kita ada dalam kegerakan kegiatan rohani. Klik. Dari mana kesesatan muncul? Yang pertama saya pelajari dari orang yang baru bertobat, belum belajar firman serta pengalaman dengan Tuhan, tapi sudah mengajar. Ngeri saudara. Ada orang-orang yang baru bertobat, tapi mungkin dia tadinya orang terkenal. Dia orang yang punya pengalaman kesaksian hebat. Dia orang yang punya semangat yang menyala. Dia baru bertobat, cinta mula-mula, ya kan? Tapi belum banyak belajar firman, belum banyak punya pengalaman dengan Tuhan. Tapi karena satu dan hal sudah mulai mengajar. Nah ini dia yang banyak mengakibatkan perpecahan. Klik. 1 Timotius 3 ayat 6-7 dikatakan jelas, janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Dia seorang harus punya nama baik. Artinya ada waktunya dia membuktikan pertobatannya. Ada waktunya dia membuktikan kehidupannya dengan Tuhan. Ya Alkitab bilang orang akan melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Yang kedua, dari mana kesesatan muncul? Dari orang-orang yang tidak menyeimbangkan firman dan kuasa Roh Kudus. Karena saya percaya salah satu yang iblis mau tentang adalah keseimbangan. Yang iblis mau tentang adalah apa saudara? Keseimbangan, yes. Yang iblis mau tentang apa saudara? Keseimbangan. Ada orang-orang hebat dalam firman, tapi tidak mau bergaul dengan pengalaman Roh Kudus.
Ada orang yang punya pengalaman Roh Kudus luar biasa, tapi tidak mau menggali firman dengan baik. Nggak mau belajar buku-buku teologi yang bertanggung jawab. Saya percaya, kalau orang hanya menekankan firman tanpa pergaulan dengan Roh Kudus, dia akan menjadi Farisi rohani, sombong rohani. Merasa semua orang sesat, cuman ajaran kami yang paling baik. Dia pikir dia Mesias. Tapi sebaliknya, kalau orang pengalaman Roh Kudus, tapi tidak ada dalam aturan firman yang baik, dia gampang sekali diombang-ambingkan. Bahkan kadang-kala yang suara dagingnya sendiri, yang suara jiwanya sendiri, kadang-kala bahkan suara kegelapan dianggap suara Tuhan. Oh, ini bahaya. Makanya Alkitab bilang apa? Klik. Injil Matius 22 ayat 29 bilang, Yesus menjawab mereka, kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Berarti yang Yesus mau keseimbangan. Yang sama saya keseimbangan. Kita baca Alkitab, tapi kita dalam penyembahan. Kita jadi pelaku firman, tapi kita juga mengeluarkan buah-buah roh dalam kehidupan kita. Kita melakukan kegiatan-kegiatan rohani, tapi kita juga membiarkan karunia-karunia rohani nyata. Banyak orang bilang, tapi karunia harus dibarengi dengan buah-buah roh. Setuju. Karunia tanpa karakter is a disaster, kata orang. Jadi karunia tanpa karakter jadi kekacauan. Tetapi karakter tanpa karunia menjadi kekeringan rohani. Hello? Karunia tanpa karakter is a disaster. Karunia tanpa karakter adalah kekacauan. Tetapi karakter tanpa karunia akan mendatangkan kekeringan rohani. Makanya saya percaya keseimbangan. Klik. Yang ketiga saya simpulkan, dari mana kesesatan muncul? Ada orang-orang yang mau menjadi pengajar, namun tidak memiliki pembimbing. Ini salah satu yang berbahaya. Oh, ada orang yang merasa, oh Tuhan sendiri bicara langsung sama saya. Saya percaya. Tetapi kalau orang nggak mau dibimbing, biasanya orang ini jiwanya liar. Jiwanya pemberontak. Karena yang saya percaya, seorang guru yang baik berasal dari murid yang baik. Tidak mungkin orang bisa jadi guru yang baik kalau dia jadi murid yang pemberontak. Itu namanya MMD. Tahu MMD? Mau-mau dewe. Mau-mau sendiri. Bilang sama sebelah saudara, jangan MMD ya. Ya. Saya khawatir di akhir zaman ini terlalu banyak orang yang mau mengajar tapi tidak punya bapak rohani. Tidak tertanam di gereja lokal. Karena sebelum seorang menjadi gembala, dia bisa aja pelayanan di mana-mana, tapi dia tetap harus punya pembimbing rohani. Dia harus punya bapak rohani, bahkan sementara dia jadi gembala. Dia juga tetap harus punya bapak rohani yang bisa menasehatinya, yang bisa menegurnya, yang bisa mengarahkannya, yang bisa brainstorming dengan dia. Dan saya pelajari, hamba-hamba Tuhan yang memiliki pembimbing, hamba-hamba Tuhan yang punya bapak rohani, adalah hamba-hamba Tuhan yang lebih lurus. Tapi hamba-hamba Tuhan yang tidak punya bapak rohani, cenderung pengajaran liar dan menuju pada kesesatan. Klik. 1 Timotius 1 ayat 7 bilang, mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Mereka mau jadi pengajar, tapi nggak mau diajar, nggak mau diarahkan, nggak mau dibimbing, nggak mau ada bapak rohani. Khususnya buat hamba-hamba Tuhan muda, engkau harus tertanam di gereja lokal. Engkau harus punya akses bapak rohani. Minimal kakak rohani.
Dan buat saudara-saudara yang memiliki pembimbing rohani, buat saudara-saudara yang memiliki bapak rohani, saya mau bilang, pembimbing rohani, bapak rohani, kakak rohani saudara tidak sempurna. Dia juga punya kekurangan. Tapi respect dia. Karena dia membimbing kamu, dia mengarahkan kamu, dan dia menuntun kamu pada kehendak Allah yang sempurna. Samuel berada dalam bimbingan Imam Eli. Imam Eli bukan seorang pembimbing yang sempurna. Tapi Samuel belajar dengar-dengaran. Jangan sampai hari ini pelayananmu hebat, tapi kemudian kau disesatkan karena jiwamu. Jiwa yang liar dan berontak mau-maumu sendiri. Nah, kau merasa saya dapat dari Tuhan. Dan karena itu kau tidak mau diarahkan lagi. Klik. Dari mana kesesatan muncul? Terlalu menekankan pengetahuan tanpa pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ini yang saya bilang, tidak ada keseimbangan. Klik. Ayub 42 ayat 5 bilang, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Ini yang saya bilang. Pengetahuan. Saya lihat banyak perdebatan di YouTube. Dan biasanya hamba-hamba Tuhan yang senang kritik sana, kritik sini, nyerang sana, nyerang sini, lalu memberi diri namanya apologet. Jangan salah mengerti saya. Saya hormat. Ada banyak apologet Kristen. Makanya kalau saudara perhatikan di jadwal khotbah Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Global Fellowship Center, ada apologet juga yang hadir di sini. Saya hormat pada mereka. Ada yang usianya masih muda, ada yang usianya agak lanjut. Tapi mereka orang-orang yang punya pengetahuan, tapi punya pengalaman dengan Tuhan. Tapi ada banyak apologet yang hanya cari followers, hanya cari subscribers, hanya cari penonton. Lalu kemudian ambil ayat comotologi, cuman pegang doktrinnya, serang sana, serang sini. Buat saya dia bukan apologet Kristen. Buat saya dia cuman apologet denominasi. Dan orang-orang seperti itu sebagian besar, coba saudara lihat. Orang kalau nggak punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, senangnya menjatuhkan, menghancurkan, mempermalukan, untuk menunjukkan saya lebih hebat. Karena di otaknya sama seperti murid-murid awal, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Kami lebih hebat dari pendeta lain, dan makin kami berani serang, kami bisa menunjukkan betapa kualitas kami luar biasa. No, kualitas yang luar biasa tidak ditunjukkan dengan serangan. Kualitas yang luar biasa ditunjukkan dengan bagaimana merangkul. Yesus tidak menyerang, tapi Yesus merangkul. Betul, Yesus dalam pengajarannya ada kalanya dia menyerang orang Farisi, tapi tetap dia merangkul. Semua orang bisa menyerang. Dengar, semua orang bisa menyerang. Semua orang bisa menghakimi. Semua orang bisa menjatuhkan. Semua orang bisa mempermalukan orang lain. Orang-orang hebat. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya, orang-orang hebat bisa merangkul dan menyelamatkan. Orang-orang yang punya pengalaman dengan Tuhan. Ayub punya pengalaman dengan Tuhan. Istrinya maki dia, apakah dia balas maki istrinya? Enggak. Dia merangkul. Dia bilang, kau berkata seperti perempuan yang tak berakal sehat. Masakan kita hanya mau menerima yang baik dari Allah, tidak mau menerima yang tidak baik dari Allah? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpuja nama Tuhan. Apa yang Ayub buat? Merangkul. Apa yang Daud buat? Merangkul. Orang-orang yang punya pengalaman rohani dengan Tuhan, bukan menjatuhkan, bukan menyerang, bukan menyesat-nyesatkan, tapi merangkul dan menuntun kembali ke jalan yang Tuhan kehendaki. Saya berdoa, Jemaat Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, yang pertama kita awasi ajaran kita. Yang kedua kita awasi diri kita sendiri. Lalu yang ketiga kita jaga jalan hidup kita supaya tetap berkenan kepada Tuhan. Dan yang keempat, kita belajar merangkul. Kita belajar menjangkau orang. Dan kita belajar menuntun pada keselamatan. Haleluya, klik. Selanjutnya saya pelajari apa sih jenis-jenis ajaran sesat. Secara singkat saya jelaskan. Satu, ajaran yang memperberat firman. Jadi kayaknya firman Tuhan itu jadi berat gitu.
Harus begini, kalau enggak Tuhan marah. Tuhan marah. Jadi kayaknya kita melakukan apapun untuk Tuhan itu berat. Saya percaya kita lakukan apapun dalam pekerjaan Tuhan karena cinta. Saya tidak bilang hidup Kristen mau melayani boleh, nggak mau melayani boleh, bukan. Tapi nggak bisa kita bilang, oh kalau kamu nggak melayani nanti Tuhan hajar kamu, Tuhan buang kamu ke neraka. Kalau kamu nggak bayar perpuluhan nanti Tuhan hajar, Tuhan buang kamu ke neraka. No. Hidup Kristen betul kita harus melayani. Hidup Kristen betul kita harus bertobat. Hidup Kristen betul kita harus tinggalkan dosa. Hidup Kristen betul kita harus kembalikan perpuluhan milik Allah. Tapi biarlah semuanya itu kita lakukan karena cinta. Firman Tuhan jelas bilang, perintah-perintahku tidak berat. Oh, kalau hari ini engkau pergi ke gereja berat. Kalau hari ini engkau mengembalikan perpuluhan milik Allah itu berat. Kalau hari ini engkau lepas rokok berat. Kalau hari ini kau tinggalkan minum mabuk judi itu berat. Kalau hari ini kau mengasihi suamimu, kau mengasihi istrimu menjadi sesuatu yang berat, something is wrong with you. Engkau rasa semua firman itu berat. Karena saya percaya kalau jalanmu benar dan engkau tahu bahwa Tuhan terlalu baik, maka yang pertama kau rasakan, firman Tuhan itu asik dan menyenangkan. Wow, haleluya. Daud bilang, aku suka akan hukum-hukummu, dan hukum-hukummu, perintah-perintahmu menggairahkan aku. Haleluya. Yang kedua, apa jenis ajaran sesat? Ajaran yang memperingan firman. Orang-orang yang bilang sekali selamat tetap selamat. Kamu mau minum, kamu mau judi, kamu mau mabuk, kamu mau merokok, kamu mau berzina, kamu mau nonton blue film, silahkan. Kamu tempeleng istri, kamu ngelawan suami, kan sekali selamat tetap selamat. Pokoknya kamu sudah dibaptis, ya sudah kamu selamat selama-lamanya. Saya pendeta Gereja Bethel Indonesia yang percaya ajaran sekali selamat tetap selamat. Tapi saya nggak percaya konsep ngaco seperti saudara itu. Yang saya percaya sekali selamat tetap selamat, artinya kalau kita sudah diselamatkan, kita ada pada komitmen seperti yang Yesus katakan, barang siapa mengasihi aku, ia akan melakukan firman-Ku. Bukti bahwa kita sudah selamat, kita berkata tidak pada dosa, kita berkata tidak pada tawaran dunia, kita berkata tidak pada gaya hidup yang duniawi, kita berkata tidak pada segala kepalsuan dunia ini. Yang setuju katakan yeah. Yang setuju sama saya katakan, saya sekali selamat tetap selamat. Yes, sama-sama bilang saya sekali selamat tetap selamat. Tapi kita bukan punya ajaran yang ngaco. Selamat itu bukan berarti kita hanya dibaptis. Selamat itu bukan berarti kita hanya anggota gereja. Tapi selamat itu berarti saya mencintai Kristus. Dan Alkitab saya bilang, barang siapa mencintai aku, ia akan melakukan firman-firmanku. Dia akan berkata tidak pada minum mabuk dan judi. Dia akan berkata tidak pada segala perzinahan. Dia akan berkata tidak pada kebencian, karena Yesus ajarkan kita untuk saling mengasihi. Dia akan senantiasa menyenangkan Tuhan. Yeah. Yang ketiga, apa jenis ajaran sesat? Jadi ingat ya, jenis ajaran sesat yang pertama itu memperberat firman. Jadi kita melakukan firman itu kayak susah sekali gitu. Gak boleh ini, gak boleh itu. Waduh, kayaknya pokoknya kalau ajaran udah ribet, rumit. Saya yakin itu bukan dari Tuhan. Ajaran firman Tuhan itu simple. Semuanya tertulis dalam firman Tuhan, gak usah ditambahi dengan yang aneh-aneh. Yang kedua, ajaran yang memperingan firman. Pokoknya buat apa aja boleh. Yang ketiga, ajaran yang aneh, menyimpang, lebih menekankan sensasi di zaman sekarang. Nah, ini ngeri saudara-saudara. Orang-orang kayak gini biasanya cuma mau cari followers, atau mau cari subscriber, atau mencari penonton. Karena ajarannya aneh, menyimpang. Senangnya sensasi-sensasi. Saya percaya my Jesus is not a sensational God. Saya percaya yang Yesus mau adalah keselamatan kita. Ya, setuju sama saya, katakan keselamatan kita. Makanya Alkitab bilang, bukan kematian orang fasik yang dikenangi, tapi pertobatannya. Alkitab berkata, barang siapa yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Klik. Orang-orang yang aneh menyimpang ini, yang pertama biasanya UUD. Ajaran-ajaran sensasional seringkali supaya jemaat tidak bisa ke pendeta lain, hanya saya. Karena ajaran saya yang paling benar. Ajaran saya yang saya dapat dari pewahyuan Tuhan.
Saya percaya Tuhan di akhir zaman gak membangun Superman. Zaman nabi-nabi sudah lewat. Tuhan memberi pewahyuan kepada setiap orang yang berseru kepadanya. Kalau saudara pergi ke Afrika, saudara pergi ke Amerika, banyak orang menyebut dirinya nabi, prophet, prophetess. Waduh, dia nabi, dia dapat pewahyuan Tuhan. Saya percaya semua pewahyuan Tuhan ada dalam firman. Orang-orang yang main sensasi-sensasi, coba saudara perhatikan, ujung-ujungnya duit. Dan yang kedua, ujung-ujungnya bukan cuma duit. Yang kedua saya pelajari, ujung-ujungnya pokoknya nambah followers, subscriber, supaya jemaatnya semua ke dia semua. Lalu biasanya ada kutukan-kutukannya. Kalau keluar dari gereja ini, nanti ada amarah Tuhan karena gereja ini gereja dapat pewahyuan Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di akhir zaman Tuhan cinta gerejanya semua sama. Selama gereja itu berdiri atas Calvary, selama berdiri pada salib Kristus, bukankah lagu kuno kita, ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Kalau hatimu seperti hatiku, sama-sama mengasihi Yesus maksudnya, kaulah saudara dan saudariku. Yeah, amin. Itu. Kalau kita berdiri pada firman, kita berdiri pada Kalvari, hatimu sama seperti hatiku. Jangan percaya sama tokoh-tokoh marketing gereja yang merasa bahwa gereja kami yang terbaik. Saya satu-satunya pendeta yang dapat pewahyuan Tuhan, yang dapat tugas Tuhan secara khusus. Aduh. Stop sama omong kosong saudara itu. Ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya ngikat jemaat. Kalau dia ada di YouTube, ujung-ujungnya cuma cari subscriber dan followers. Ya, saya bilang itu tokoh marketing gereja. Klik. Jenis ajaran sesat selanjutnya, ajaran yang benar-benar sesat, menyimpang total dari firman Tuhan. Misalnya kelompok ini, ada kelompok yang tidak percaya Bapa, Anak, dan Roh Kudus satu hakikat. Jangan salah mengerti saya. Ada orang-orang yang karena kesederhanaan pengetahuannya, kadang-kala mengajarkannya tidak terlampau tepat. Tapi bukan berarti sesat. Dia mungkin hanya nggak punya bahasa yang terdidik secara teologi. Misalnya 3 hakikat, 1 pribadi. Lalu dia menjelaskan seperti Pak Joni. Pak Joni ini kalau di rumah adalah ayah, kalau sama istrinya adalah suami, dan kalau di kantor adalah Pak Lurah misalnya. Wah, langsung diserang. Wah, itu ajaran sesat. Kadang-kadang bukan orangnya sesat, dia hanya gak mampu menjelaskannya. Ada yang menjelaskan, oh, Tritunggal itu seperti matahari, ada panasnya, ada sinarnya, ada kehangatannya, atau ada terangnya. Oh, itu sesat. Jangan terlalu gampang sesat-sesatin orang. Karena kadang-kala hanya kemampuan menjelaskan. Tetapi dari sinode gerejanya kita tahu. Masa sinode semua sesat? Kan kalau orang masuk sinode, itu sudah setuju sama pengakuan imannya. Misalnya GBI, ada pengakuan imannya. GPIB, Gemim, ada pengakuan imannya. Saya nggak bisa sesat-sesatin satu orang pendeta di antaranya. Karena itu bukan tugas elu. Itu tugas sinode. Untuk saling mengingatkan. Jadi hari ini saya mau sudah mengerti.
bahwa di akhir zaman Tuhan sedang mempersatukan gerejanya. Iblis sedang mau pecah-pecahkan. Dan iblis mau datangkan kesesatan. Tapi Alkitab saya bilang umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Klik. Selanjutnya, berarti bedakan juga antara ajarannya dengan orangnya. Berapa minggu yang lalu saya sudah jelaskan. Ketika murid-murid Yesus bertanya, Guru, bagaimana dengan orang Farisi? Yang ajarannya bagus, tapi perbuatan tidak bagus. Yesus bilang apa? Turuti ajarannya, jangan ikuti perbuatannya. Nah, jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, gak bisa kita apa-apa. Sesat. Bagaimanapun juga, orangnya kita kasihi, kita doakan, supaya Tuhan mengarahkan pada ajaran-ajaran yang luar biasa. Haleluya, lanjut. Klik. Jadi hati-hati. Yang pertama, kita jangan sesat. Biar kita terus bergumul sama firman Tuhan. Berada dalam organisasi yang sehat. Miliki pembimbing rohani, bapak rohani yang baik. Maka kita tidak bisa disesatkan. Tapi juga hati-hati jangan mudah menyesat-nyesatkan ajaran yang hanya berbeda dari kita. Hanya karena cara doanya, yang satu lebih tenang, yang satu amin Tuhan, ya Tuhan, ya, sesat. Saya kadang-kadang lihat di YouTube channel ada hamba-hamba Tuhan muda gitu. Aduh, sok jago banget, sok tahu banget gitu. Beda sedikit sesat. Beda sedikit sesat. Saya khawatir inilah kegerakan iblis untuk mengacaukan gereja Tuhan di akhir zaman. Karena salah satu doa Yesus, jadikan mereka satu supaya dunia percaya. Sementara kalau kita saling menghancurkan, jangan salah mengerti saya. Kalau memang sesat bertentangan dengan firman Tuhan, kita sepakat untuk berkata sesat. Tapi kalau hanya perbedaan doktrin, jangan sok jago, jangan sok pintar, jangan sok tahu. Ya, klik. Sebagai penutup, saya undang pemain musik maju ke depan. Ingat nasihat Gamaliel dalam Kisah Rasul 5 ayat 38 sampai 39. Saudara di rumah persiapkan juga untuk perjamuan suci. Dan kita yang ada di gereja juga kita akan persiapkan diri untuk perjamuan suci kita. Kisah Rasul 5 ayat 38 sampai 39. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkan mereka. Sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Jadi Alkitab bilang, jangan kamu nyesat-nyesatin, bikin keributan, kekacauan, perpecahan dalam tubuh Kristus. Lebih tenang. Kan kita percaya doa orang benar besar kuasanya. Tapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah. Nasihat itu diterima. Jadi waktu kegerakan murid-murid Yesus mulai terjadi, orang-orang Farisi menyebut mereka sesat. Karena memang yang dari daging, dalam Galatia dikatakan, akan senantiasa menyiksa yang dari roh. Yang dari daging gak akan mengerti pekerjaan-pekerjaan roh. Dan cara menghancurkannya, setan pakai orang-orang yang hidup dalam daging untuk menghancurkan kegerakan pelayanan dalam roh. Tapi Gamaliel dipakai Tuhan dengan hikmat kebijaksanaan. Dia bilang simple. Kalau mereka berasal dari manusia, segala pekerjaan yang dari manusia itu hanya ujian aja. Gak akan bisa bertahan. Yang sesat-sesat itu dibiarin dulu aja. Yang penting kita ajarkan kebenaran. Yang sesat-sesat itu pasti akan hancur sendiri. Tapi yang berasal dari Tuhan, haleluya, akan berbuah lebat bagi kerajaan yang saja katakan amin. Sambil setiap mata dipejamkan, setiap kepala ditundukkan, setiap hati terangkat pada Tuhan. Ku pandang wajahmu dan berseru,
pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat pada Tuhan. Sebelum kita menerima perjamuan suci saat ini, di hari Minggu yang dahsyat dan luar biasa, Minggu pertama di bulan Desember, saat kita merayakan Natal, saat kita mengakhiri tahun, ini bulan yang spesial. Karena itu jangan lewatkan perjamuan suci saat ini. Ini saatnya untuk kita mengkaji. Alkitab bilang, ujilah dirimu sendiri dan ujilah ajaranmu. Awasilah dirimu sendiri, awasilah ajaranmu. Jangan sampai kita pikir kita di dalam Tuhan, tapi sebetulnya sesat. Kita membuat firman Tuhan menjadi berat, sehingga kita jalankan semuanya hanya dengan ketakutan. Atau sebaliknya, kita memperingan firman Tuhan, segalanya boleh. Toh Yesus sudah mati di kayu salib. Jangan sesat. Kita nggak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Firman Tuhan harusnya membuat kita makin hari makin dahsyat. Firman Tuhan membuat kita makin hari makin rendah hati, makin hari makin bergantung pada Tuhan, makin hari makin meninggalkan yang Yesus gak suka. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Atau mungkin hari ini kita berkata, Tuhan, saya mau melayani di mana-mana, tapi saya nggak punya bapak rohani. Saya nggak mau tergabung di gereja lokal. Jiwa saya jiwa yang liar, jiwa yang berontak. Karena saya merasa saya dengar langsung dari Tuhan, saya yang terbaik. Tapi hari ini saya dengar firman Tuhan. Itu bagian dari tipu muslihat iblis karena di akhir zaman. Tuhan sedang mempersatukan gerejanya, bukan mengacaukan gerejanya. Jangan bilang sama dirimu, oh saya dapat pewahyuan sendiri dari Tuhan. Tuhan sedang memberikan pewahyuan lewat firman Tuhan. Kita bisa berbeda, tapi kita harus saling melengkapi. Kita bisa berbeda, tapi kita harus saling menghargai. Kita boleh berbeda, tapi kita saling menerima, saling belajar untuk kemajuan, kekuatan, kesatuan tubuh Kristus. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Hari ini adalah hari yang spesial. Sebelum sepanjang bulan ini kita masuk dalam bulan Natal, bulan damai, bulan kemenangan, bulan kasih, bulan pemulihan, bulan jamahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Semua saudara yang taruh tangan kanan saudara di dada, angkat tanganmu dua-dua tinggi-tinggi. Saudara yang ada di rumah juga dapat melakukan hal sama. Kita doa sebelum kita terima perjamuan suci. Bapa, dalam nama Yesus, kami harus mengawasi diri kami sendiri dan ajaran kami. Hari ini kami perlu belajar. Jangan sampai kami diombang-ambingkan oleh rumah-rumah pengajaran. Jangan sampai kami disesat-sesatkan. Jangan sampai kami menyesat-nyesatkan. Jangan kami merasa diri yang paling baik dan paling rohani. Tapi biarlah kami terus belajar. Kami menghargai perbedaan. Kami menghormati perbedaan. Dan kami menjaga persatuan tubuh Kristus. Karena kami tahu di akhir zaman ada begitu banyak pewahyuan yang Tuhan bukakan, sehingga cara berdoa bisa berbeda, cara menyembah bisa berbeda, doktrin yang kami percaya bisa berbeda. Tapi selama dasarnya adalah kebenaran firman Tuhan, kami mau saling mencintai dalam kasih Tuhan. Ya Roh Kudus, bekerjalah. Kami mau menjadi bagian dari agen persatuan, bukan agen kekacauan. Kami mau menjadi bagian dari agen kebenaran, bukan agen kesesatan. Terima kasih Bapa. Kami mau jadi bagian dari agen kasih, bukan agen kebencian. Terima kasih Bapa. Singkapkan kebenaran ini lebih nyata lagi, sehingga kami tahu betapa di akhir zaman ini kami harus lebih sungguh-sungguh lagi merenungkan Alkitab, baca Alkitab, sehingga kami seimbang antara pengetahuan Alkitab dengan pengalaman Roh Kudus bersama dengan Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Aba mengasihi jemaat-Mu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah Aba sampaikan bagi umat-Mu. Hamba doa firman terbaterai, apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Hamba juga doa buat yang sakit. Saudara yang sakit, letakkan tangan kananmu di bagian tubuh saudara yang sakit. Sebelum kita terima perjamuan suci hari ini, Bapa, kami percaya lewat tubuh dan darah Kristus mujizat terjadi. Hari ini kami disembuhkan dalam nama Yesus. Karena itu dengan iman kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Dan kami imani ada mujizat, kami imani ada kuasa Tuhan, kami imani ada pemulihan Tuhan, ada kesembuhan dari Tuhan. Sehingga waktu kami terima tubuh dan darah Kristus, maka mujizat akan dinyatakan. Terima kasih Tuhan. Oh, bangsa negara kami dipulihkan, pemimpin-pemimpin kami diberkati, gereja-gereja di mana-mana tempat menyatakan kemuliaan Tuhan. Dan akhirnya setiap kami boleh jadi berkat, setiap kami boleh jadi saksi Tuhan. Oh, haleluya Tuhan. Kami juga berdoa kalau masih ada sengketa pilkada yang berlangsung, Tuhan bertindaklah. Karena kami beriman hanya yang terbaik yang boleh menjadi gubernur, wali kota, bupati di daerah-daerah tercinta kami. Jaga tetap damai sejahtera Indonesia ini ya Kristus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya saudaraku. Saatnya kita menerima tubuh dan darah Kristus. Selama masih ada kebencian, kepahitan, selama masih ada luka, selama masih ada ikatan-ikatan dosa, minum mabuk, judi, perzinahan, LGBT, dan segala ikatan apapun yang membelenggu. Mungkin pikiranmu selalu negatif, engkau apa-apa khawatir, engkau apa-apa emosi. Lalu hari engkau ingin lewat tubuh dan darah Kristus pemulihan Tuhan terjadi. Naikkan doa spesial saudara. Saya beri waktu 1-2 menit ini. Sebelum kita terima perjamuan suci, kita naikkan doa spesial kita. Pribadi lepas pribadi. Gak perlu kiri kananmu dengar, cukup engkau dengan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kami gak mau apapun berat. Kami mau melayani Tuhan. Kami mau jadi pelaku firman. Kami mau selalu memberi yang terbaik. Kami mau selalu mengembalikan perpuluhan milik Allah dalam hidup kami. Kami mau jadi suami yang sayang istri. Kami mau jadi istri yang tunduk pada suami. Kami mau jadi orang tua yang bertanggung jawab buat anak-anak. Kami mau jadi anak-anak muda yang hidup benar di hadapan Tuhan. Dan semua hal dalam melayani Tuhan, semua hal dalam meninggalkan Yesus gak suka, menjadi kebanggaan tersendiri buat kami. Karena Roh Kudus yang memampukan kami. Dan hari ini kami tahu lewat tubuh dan darah Kristus kemuliaan-Mu akan dinyatakan. Haleluya, haleluya, haleluya.